Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Tetap kuat, tetap berserah, bergantung dan selalu berharap kepada Tuhan. Doa saya biar kita terus berdampak di dalam Tuhan, menjadi berkat, tetap memuridkan orang, tetap memenangkan orang, tetap menemani orang-orang untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Satu hari kita sama-sama tahu bahwa ketika Yesus sedang duduk di atas Bukit Zaitun, murid-muridnya datang, ngobrol dengan Tuhan Yesus dan mereka berkata, "Katakanlah, ceritakanlah kepada kami, bilakah hal itu terjadi tanda kedatanganmu?" Karena waktu itu Yesus cerita tentang bait Allah bahwa akan datang masanya tidak ada satupun bangunan itu yang tersusun. Dan mulailah murid-murid bertanya kapan dan bila mana hal itu terjadi. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Waspada, jangan sampai ada orang yang menyesatkan kamu. Karena akan ada banyak penyesatan, banyak orang akan datang dengan memakai nama Tuhan, bercerita dengan nama Tuhan, dan itu menyesatkan banyak orang." Saya telah melihat banyak dukun-dukun, banyak nabi-nabi palsu menggunakan nama Tuhan, dan tidak sedikit saya lihat orang Kristen yang tersesat. Dan tentu Tuhan sudah menubuatkan hal ini. Dan dia juga berkata bahwa kamu akan mendengar tentang deru perang atau kabar tentang perang. Namun Tuhan berkata, berawas-awas, jangan gelisah, gak usah takut, sebab itu memang harus terjadi. Tapi ini belum kesudahannya. Dan bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada gempa bumi, akan ada kelaparan di berbagai tempat. Dan Yesus berkata itu barulah permulaan menjelang zaman baru. Dan yang menarik, dia berkata pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Jadi kita melihat bahwa orang yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang akan diselamatkan. Dan kita kemarin baru saja belajar bagaimana Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-22 sampai 25, bagaimana Roh Kudus menyatakan bahwa ketika dia pergi ke Yerusalem akan meninggalkan pelayanan di Efesus, bagaimana Roh Kudus menyatakan bahwa penjara, aniaya, siksa menunggu Rasul Paulus. Dan yang menarik, dia berkata, "Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang telah ditugaskan oleh Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang kasih karunia Allah." Dan kalau kita melihat situasi yang terjadi dan bagaimana bahwa Paulus bisa tetap kuat, situasi akhir zaman akan terjadi, pasti akan terjadi, dan Yesus berkata itu belum kesudahannya. Dan bagaimana kita dengan mempelajari, mengenali Tuhan, karena saya melihat bahwa pengenalan akan Allah membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki daya tahan. Kita menjadi pribadi-pribadi anak Tuhan yang kuat menghadapi banyak tantangan, banyak hal yang akan terjadi. Walaupun Alkitab berkata banyak orang murtad, saya berdoa supaya tidak ada satupun di antara kita yang murtad meninggalkan Tuhan, menyangkal Tuhan. Dan ketika Paulus diperhadapkan bahwa ketika dia akan pergi ke Yerusalem, penjara, sengsara, aniaya menunggu Paulus. Yang menarik bahwa ayat ini berkata yang pertama, Paulus tidak menghiraukan nyawanya. Jadi kita melihat orang yang mengenal Allah dengan benar, Bapak Ibu, dia tidak lagi mengasihi, mencintai dirinya. Dia mengasihi Tuhan sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita demi keselamatan kita. Dia mengorbankan nyawanya. Dan kasih Allah yang menggerakkan kita, kasih Allah yang memenuhi kita. Dan kalau kita mengenali Allah dengan benar, ada kasih kepada Allah yang membuat kita rela sampai kehilangan nyawa sekalipun. Kita tidak lagi mengasihi, mencintai dunia. Paulus berkata, "Aku tidak menghiraukan nyawaku." Ini penting sekali, Bapak Ibu. Kita perlu jadi benih yang mati seperti benih biji gandum yang jatuh ke dalam tanah. Dan mengenali Allah membuat kita mengasihi Tuhan, memiliki daya tahan walaupun kita harus menghadapi penderitaan yang akan terjadi di hadapan kita. Jadi menurut saya tidak ada alasan bagi kita untuk bersembunyi, Bapak Ibu, tidak melayani Tuhan, tidak memberitakan Injil, karena kita lihat hari ini ada semacam pengajaran yang dipaksakan oleh situasi kondisi untuk orang hari ini menerima bahwa iya benar, gak ada persoalan.
untuk tidak lagi bersekutu, membangun hubungan satu dengan yang lain, dan kita kehilangan esensi ibadah. Karena ibadah itu kita bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman. Walaupun memang masih sepertinya sulit diterima, tetapi kebenaran ini, saudara-saudaraku, adalah sebuah kebenaran yang hakiki sebenarnya. Kita melihat bahwa ketika kita mengenali Allah, akan lahir kekuatan, daya tahan kepada Tuhan. Asal yang penting, kata Paulus, aku bisa melaksanakan panggilan Tuhan. Jadi dia rindu sekali finishing well, dengan benar, mengakhiri hidupnya. Yang penting tugas pelayanan yang Tuhan berikan bisa diselesaikan. Yesus berkata, Bapa, muliakanlah aku karena aku telah memuliakan engkau. Bagaimana caranya kita memuliakan Bapa di surga? Yesus berkata, dengan cara menyelesaikan tugas pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya bahwa hidup kita ada di dunia untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saya percaya itu, karena saya percaya juga bahwa tujuan kita hidup di dunia bukan untuk bekerja, bukan untuk kaya, bukan untuk apapun. Itu hanya kendaraan saja. Rasul Paulus berkata bahwa kita diciptakan oleh Allah, kita adalah ciptaan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dan untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia, menyelesaikan pekerjaan Bapa surgawi. Itulah cara kita memuliakan Allah, memuliakan Bapa. Jadi kalau kita ingin memuliakan Bapa, jangan bekerja hanya untuk makanan yang fana, tapi bekerjalah untuk kekekalan. Karena itu dunia melihat waktu adalah uang, tapi kita anak-anak Tuhan melihat waktu adalah kekekalan, jiwa-jiwa. Dan waktu kita juga terbatas. Mau siapapun kita, satu hari kita akan mengakhiri hidup kita di dunia. Dan betapa sayangnya kalau kita hidup di dunia, kita hanya hidup untuk diri sendiri, hanya untuk membangun diri kita, menghabiskan waktu kita hanya untuk hidup yang terbatas, yang sementara ini kita habiskan seluruh keberadaan kita, potensi, kekuatan kita. Karenanya Rasul Paulus menulis kepada anak didiknya dalam 2 Timotius 4 ayat 1-8, di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap, sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi akan datang masanya orang tidak lagi mau hidup di dalam kebenaran, tidak lagi mau menerima firman Tuhan yang benar. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Biarlah kita bisa seperti Rasul Paulus mengakhiri pertandingan yang baik. Dia sudah memelihara imannya, walaupun dia harus, pada akhirnya dia dipenggal kepalanya oleh zaman Kaisar Nero, karena orang Kristen disiksa, dianiaya. Baik atau tidak baik, dia pesan sama Timotius untuk beritakan Injil. Dan ini yang perlu kita lakukan dalam situasi seperti ini. Dan ini hanya bisa terjadi ketika kita mengenali Allah dengan benar, sehingga kita bisa dilimpahi, mengalami yang namanya kasih kepada Allah. Dan kasih kepada Allah itu membuat kita tidak menghiraukan nyawa kita, seperti yang Rasul Paulus katakan. Tuhan memberkati kita. Shalom. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan Pendeta Dion, kini dapat mentransfer langsung ke Bank BCA di nomor rekening 8200 303076.